Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina ini, Anda nggak tahu. Nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham nggak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya, come on, get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal diam udah. Tapi kan Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Mereka para mujahidin di Palestina yang sekarang ini sedang menggempur habis-habisan Yahudi, Israel itu sama seperti halnya para pejuang kemerdekaan kita dahulu. Jadi kita tidak boleh mencemooh mereka, kita tidak boleh mencibir mereka. Andai saja orang-orang yang sekarang ini mencibir perjuangan mujahid Palestina hidup di zaman penjajahan Belanda dulu, pasti mereka akan menjadi pembela Belanda. Pasti mereka akan menjadi pembela para penjajah. Pasti itu, pasti. Alasannya buat apa ribut-ribut, nggak apa-apa kita dikuasai oleh mereka, yang penting damai, tentrem, adem ayem. Ini mental-mental tempe, mental-mental budak, mental-mental bangsa inlander. Bagi orang-orang yang beriman, prinsipnya ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Oh tapi nanti kalau dibalas gimana Pak Ustadz? Kita ketar-ketir. Yang namanya perjuangan tidak ujuk-ujuk langsung menang. Kadangkala kalah dulu, tapi insya Allah suatu saat nanti Allah akan memberikan kemenangan. Jangan sampai karena rasa takut kita tidak berani untuk melawan penjajah. Jangan. Namanya perjuangan. Seperti halnya dulu ketika Indonesia merdeka. Apakah ujuk-ujuk tahun 1945 langsung merdeka? Tidak. Ada perjuangan panjang yang sudah dilalui oleh para pahlawan dahulu. Ada Imam Bonjol, ada yang namanya Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda, akan tapi kemudian Belanda menyerang balik dan kemudian beliau kalah pada saat itu. Apakah kemudian Pangeran Diponegoro dianggap sebagai orang yang hina? Tidak. Beliau termasuk mujahid yang ternyata jasanya sampai sekarang masih dikenang oleh seluruh warga bangsa. Kenapa? Karena perjuangannya yang tidak mengenal rasa takut ketika harus melawan penjajah.